Tiga orang laki-laki yang merupakan anggota band Spy9 telah menunggu Eun-gyeol yang sudah 30 menit tidak datang ke tempat biasa ia tampil bermain gitar. Mereka ingin menyaksikan penampilan Eun-gyeol karena mereka saat ini membutuhkan seorang gitaris untuk menggantikan gitarisnya yang telah pergi meninggalkan mereka tanpa alasan. Saat Eun-gyeol akhirnya datang dan menampilkan bakat gitarnya, mereka benar-benar dibuat terpukau dan langsung menawarkan posisi gitaris band mereka kepada Eun-gyeol. Namun sayang, Eun-gyeol menolak mentah-mentah. Tak ingin menyerah, vokalis band tersebut yakni Ko Jong-hyung memberikan album mereka dan menyuruh Eun-gyeol untuk datang ke ruang latihan klub Spark di mana mereka akan mengikuti audisi pada hari Jumat pukul 18 sore. Meski awalnya Eun-gyeol menolak, ia jadi sempat ragu ketika melihat tempat penyimpanan alat musiknya. Ia sungguh mencintai musik, musik bagaikan adiksi untuknya. Hal itu akhirnya membuat ia berubah pikiran. Di sisi lain, anggota band Spy9 berdebat, khususnya sang drummer yakni Bae So-tak. Ia merasa bahwa Eun-gyeol tidak akan menerima tawaran mereka dan terlihat ia tidak menyukai Eun-gyeol. Namun tiba-tiba Eun-gyeol langsung mendatangi klub Spark dan menerima tawaran mereka, tetapi dengan 3 syarat. Pertama, ia harus tetap memakai masker. Kedua, tahun depan adalah tahun terakhir ia sekolah, maka ia harus fokus belajar saat ujian. Dan yang terakhir, karena keluarganya yang unik, maka ia harus lebih mementingkan keluarga dan sekolahnya daripada bermusik. Shin tiba-tiba berpindah kepada Yi-chan yang mengatakan kepada Maju, sang sahabat, bahwa ia akan memacari Sejong. Maju malah menyuruh Yi-chan menyerah karena Sejong tidak akan mungkin didapatkan olehnya. Sejong merupakan gadis pemain cello yang sangat terkenal. Ia juga merupakan dari keluarga kaya yang terpandang. Dan yang terpenting, ia telah memiliki pacar yang berbanding balik dari Yi-chan, yakni Ji-hwan. Di acara resital Sejong di depan banyak petinggi, Yi-chan menerobos masuk dan menyaksikan penampilan gadis pujaannya. Seselesainya penampilan Sejong, Yi-chan sempat dipergoki oleh anak pimpinan SMA Seni Sewon, yakni Yoon Sang-a, di mana Sang-a mengatakan bahwa tidak ada yang mengundangnya, namun Sejong dengan cepat mengatakan bahwa ia yang mengundangnya. Sejong membawa Yi-chan ke tempat lain dan langsung menyuruh Yi-chan untuk berhenti mengikutinya, ditambah dunia mereka sangat berbeda dan mereka tidak akan bisa berteman. Sedangkan di sisi lain, Spy9 sedang mengadakan penampilan perdana mereka yang didukung oleh penampilan Eun-gyeol. Beberapa penonton di sana juga sempat merekam penampilan mereka. Keesokan harinya di gedung MJ Entertainment, sang pemilik gedung yakni Maju sedang membahas perihal band untuk band pembuka untuk tur luar negeri Yeondeongjin. List band telah diberikan oleh asisten Maju, namun YDJ menolak semua band tersebut. Maju pun hendak mendatangi YDJ yang kini ternyata sedang melakukan interview, yang dimana ia sedang menceritakan kisah awal dulu sebelum ia terkenal seperti sekarang. Yoon Dong-jun masuk ke dalam band bernama Manipulator Memori Cinta Pertama. Di saat itulah, ia juga pertama kali bertemu dengan Oh Maju, yakni 29 tahun lalu. Sayangnya band tersebut telah lama bubar karena salah satu anggota mereka menyebabkan masalah besar dan kini hanya tersisa ia yang masih menggeluti dunia musik. Maju yang menguping YDJ dari depan studio tiba-tiba diberitahu oleh asistennya mengenai Eun-gyeol, si gitaris bermasker yang cocok untuk mereka rekrut. Tak bisa dipungkiri, penampilan Eun-gyeol cukup membantu Spy9 cukup terkenal, apalagi di kalangan para wanita. Mereka sampai dikerubungi dan tidak bisa keluar dari klub Spark. Pemilik klub Spark tiba-tiba mendatangi mereka dan memberi kabar buruk bahwa sudah saatnya mereka berpisah. Karena kabar baiknya, mereka masuk ke dalam daftar band pembuka untuk tur luar negeri YDJ. Dan minggu depan, Maju akan datang ke klub untuk melihat penampilan mereka secara langsung. Karena berita baik itu, mereka merayakannya di sebuah tempat makan. Eun-gyeol tidak tahu siapa Maju, tapi ia tahu betul siapa YDJ. Jong-hyung menjelaskan bahwa Maju adalah manajer YDJ sejak pertama kali YDJ bukanlah siapa-siapa. Dan apapun yang Maju kerjakan akan menjadi trending, termasuk artis, album, dan lainnya. Yang mana artinya ini adalah pertanda baik untuk band Spy9. Di tengah obrolan mereka, tiba-tiba ayah Eun-gyeol menghubungi Eun-gyeol bahwa ia telah mengalami kecelakaan dan kini sedang ada di kantor polisi. Dengan cepat Eun-gyeol langsung datang ke kantor polisi. Lagi-lagi Eun-gyeol dan sang ayah harus bertemu si pemilik gedung setelah 6 tahun dengan sifatnya yang masih sama. Ayah Eun-gyeol menjelaskan bahwa ia benar-benar melihat seorang lelaki yang telah menabraknya, yang ia yakini adalah Byung-ho, anak si pemilik gedung. Namun lagi-lagi ibu tersebut masih saja menutupi kesalahan Byung-ho seperti 6 tahun lalu. Saat hendak pulang, ayah Eun-gyeol menahan pemilik gedung dan mengatakan dengan bahasa isyarat bahwa ibu tersebut belum berubah sama sekali. Ayah Eun-gyeol juga mengetahui bahwa 6 tahun lalu adalah perbuatan Byung-ho.
Tetapi si pemilik gedung menumpahkan kesalahan tersebut kepada keluarga Eun-gyeol. Ayah Eun-gyeol juga menyalahkan ibu Byung-ho dengan terbentuknya Byung-ho yang sekarang. Setelahnya, Eun-gyeol menemui sang ayah yang sedang duduk sendiri di resto mereka yang diam-diam disaksikan oleh sang ibu di luar resto. Eun-gyeol menanyakan mengapa sang ayah tidak membiarkan saja ibu Byung-ho. Lagi pula ia tidak mengalami kerugian besar dan pengobatan akan dibayarkan seluruhnya. Sang ayah tidak mau diam lagi seperti 6 tahun lalu hanya karena ia merupakan teman tuli. Ia malah merasa bersalah pada Eun-gyeol setiap hari, serta bertanya-tanya mengapa dulu ia tidak berjuang untuk keluarganya. Dan kini ia tidak akan diam lagi seperti dulu demi keluarganya. Dari malam itu, Eun-gyeol keesokannya langsung mengundurkan diri dari band SPY9 dan membuat Sutak emosi karena merasa dimanfaatkan oleh Eun-gyeol. Eun-gyeol memutuskan keluar karena ia tidak ingin lagi membahayakan keluarganya karena terlalu sibuk dengan musik. Sebelum Eun-gyeol pergi, Jong-hyung memberitahu bahwa mereka akan menunggu Eun-gyeol sekali lagi. Eun-gyeol yang hendak ke ruang belajar Sogyo tiba-tiba bertemu dengan sang ibu yang ternyata sudah menunggunya sejak tadi. Sang ibu menunjukkan rapor Eun-gyeol dan memberitahunya bahwa ia telah ditelepon wali kelas mengenai nilai Eun-gyeol yang terjun bebas alias menurun drastis. Ia juga sudah beberapa kali tidak menemukan Eun-gyeol di ruang belajar. Sang ibu tidak memaksa Eun-gyeol untuk bercerita sekarang, namun ia berharap agar Eun-gyeol dapat membuat sang ayah bahagia dengan kembali menjadi Eun-gyeol yang dulu, karena Eun-gyeol lah kebahagiaan ayahnya. Eun-gyeol merasa terbebani dengan hal itu. Ia mendatangi toko musik Viva yang kini telah menjadi sebuah rumah yang besar. Seorang wanita keluar dari rumah tersebut dan mengajak Eun-gyeol masuk saat tahu lelaki itu adalah Ha Eun-gyeol karena ada yang mau ia berikan. Ternyata wanita itu adalah anak dari pemilik toko Viva. Ia adalah pemain selo yang juga memiliki anak pemain selo. Eun-gyeol tentu tidak mengetahui kakek Viva memiliki anak karena anaknya pindah ke Amerika dan tidak pernah datang lagi sampai mendengar sang ayah meninggal. Wanita itu memberikan gitar langka yang sejak dulu Eun-gyeol inginkan dan telah dijanjikan oleh sang kakek setelah 6 tahun. Menurut sang kakek, Eun-gyeol adalah gitaris paling berbakat yang pernah ia temui. Hal itu membuat Eun-gyeol menangis dan terfikirkan oleh sang kakek. Ia baru saja hendak meninggalkan musik, namun gitar ini membuatnya ragu kembali. Sang kakek yang ada di pikiran Eun-gyeol memberi saran untuk menganggap panggung sebagai koin dan kemudian lemparkan, yang mana artinya ia harus mencoba mempertaruhkan terlebih dahulu apakah musik merupakan pilihan yang tepat untuknya. Saat itu juga, Eun-gyeol pun kembali ke klub Spark di mana SPY9 hendak latihan. Ia pun mengeluarkan gitar dari sang kakek dan mulai berlatih dengan bandnya. Di sisi lain, Yi-chan mendengar penghuni asrama neneknya yakni Jung Balsan sedang memainkan gitar. Balsan mengetahui bahwa Yi-chan sedang jatuh cinta. Maka dari itu ia menyuruh Yi-chan bergabung di sebuah band karena itu adalah satu-satunya cara agar orang miskin dan tidak berdaya seperti Yi-chan bisa menaklukkan hati wanita. Padahal, Sejong sendiri tidak suka dengan band karena membuat polusi suara. Namun, ia harus pergi ke konser karena ada penampilan Ji-hwan sang pacar dan ia akan memberikannya bunga. Saat sedang berjalan di lorong sekolah, Sejong tersiram air bekas cat milik seorang gadis berheadset yaitu Yeon Chung-ah yang baru saja tersandung kaki pembuli. Bukannya marah, Sejong malah menolong Chung-ah, namun ia tolak dan pergi begitu saja. Di toilet, Chung-ah memberikan kaos miliknya yang bersablonkan Kurt Cobain. Tentu ini membuat Yi-chan yang menghampiri Sejong ke sekolahnya jadi salah paham bahwa Sejong menyukai band dan Chung-ah hanya dapat menyaksikan Yi-chan yang sedang mendekati Sejong dari kejauhan. Kembali kepada Eun-gyeol, sang ayah hari ini akan mengambil rekaman kamera dashboard dari pemilik sebuah mobil yang sempat ada di TKP pada hari sang ayah kecelakaan. Eun-gyeol diminta untuk ikut jaga-jaga agar jadi penerjemah ayahnya, namun ia menolak karena berbohong bahwa ia mempunyai janji, yang mana kebohongan itu didukung oleh Eun-ho bahwasanya mereka hari ini ada janji rapat bertemu dengan pelatih Eun-ho. Ternyata sang kakak sudah tahu bahwa adiknya adalah anggota dari SPY9 melalui unggahan di media sosial. Eun-gyeol sempat menawarkan tiket konsernya, namun sang kakak menolak. Lagi pula ia tidak bisa mendengar kata Eun-ho. Kabar buruknya, saat Eun-gyeol sampai ke klub, terlihat Jong-hyung ternyata sakit flu dan kemungkinan besar tidak bisa menyanyi malam ini. Eun-gyeol pun diminta untuk membelikan obat ke apotek. Sekembalinya dari apotek, tanpa Eun-gyeol sadari ibu Byung-ho melihat Eun-gyeol yang berlari menuju klub Spark. Jong-hyung yang terlihat seperti orang mabuk membuat ibu Byung-ho seperti berpikir aneh-aneh. Padahal hari itu ia sedang sakit. Malamnya, ibu Byung-ho dipanggil ke kantor polisi atas barang bukti yang ditemukan oleh ayah Eun-gyeol.
Selesainya, sang ibu marah kepada ayah Eun-gyeol karena telah menghancurkan hidup anaknya dan menyuruhnya untuk mengkhawatirkan putranya sendiri yang terlihat sempurna padahal nyatanya tidak, menurut tuduhan ibu Byung-ho. Dengan cepat, ayah Eun-gyeol mendatangi klub Spark bersamaan dengan Maju yang datang ke klub itu. Di ruang tunggu, Jong-hyung meminta Eun-gyeol untuk menggantikannya bernyanyi karena keadaannya masih saja belum membaik. Dengan terpaksa, Eun-gyeol menggantikan Jong-hyung dan membuka maskernya untuk pertama kali. Ayah Eun-gyeol benar-benar terkejut saat melihat anaknya sedang tampil di sebuah klub di depan banyak orang. Ia memarahi anaknya habis-habisan setelah konser tersebut selesai. Ia merasa ditipu, diremehkan, dan dibodohi anaknya sendiri. Sementara Eun-gyeol sebenarnya sudah ingin jujur kepada sang ayah setelah konser malam ini selesai, bahwa ia benar-benar ingin bermusik. Namun sang ayah melarang, salah satu alasannya karena sudah terpengaruh tuduhan dari ibu Byung-ho. Sementara Eun-gyeol sebenarnya hanya ingin jadi dirinya sendiri. Ayahnya bertanya mengapa Eun-gyeol tidak membujuknya terlebih dahulu. Sementara menurut Eun-gyeol bagaimana cara dia membujuk sang ayah sedangkan ayahnya tidak bisa mendengarkan musik anaknya. Eun-gyeol berlalu begitu saja meninggalkan sang ayah. Lagi-lagi ia teringat dengan kejadian 6 tahun lalu. Ketika hendak menghancurkan gitar langka dari si kakek Viva karena emosi, tiba-tiba bulan membelah diri menjadi dua, membuat bayangan Eun-gyeol pun menjadi dua. Dan secara tiba-tiba pula, sebuah toko musik bernama La Vida muncul di hadapannya. Saat masuk ke dalam toko itu, pemilik toko mengenalkan diri kepada Eun-gyeol. Di sana, Eun-gyeol menjual gitar langka dari sang kakek dengan harga yang cukup tinggi. Pemilik toko menyuruhnya kembali apabila ia berubah pikiran karena tokonya sulit ditemukan, serta mengingatkan untuk menyimpan slip transaksi gitar tersebut. Keluar dari toko tersebut, tiba-tiba Eun-gyeol keluar dari toko buku bekas di bulan April tahun 1995. Terlihat dari koran yang terjatuh dari seseorang pembawa gitar. Lalu ia dipanggil dengan nama Yeon Dong-jin oleh Ha Yi-chan, pemimpin band manipulator memori cinta pertama di tahun 1995, yang ditemani oleh Oh Maju. Eun-gyeol benar-benar sangat kaget dibuatnya. Ternyata Ha Yi-chan yang kita lihat selama ini adalah ayah Eun-gyeol semasa SMA yang masih bisa mendengar dan berbicara dengan baik. Yi-chan pun juga ikut terkejut ketika dipanggil sebutan ayah oleh Eun-gyeol.